Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan sebab Dia baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Untuk kami boleh menikmati lagi sepanjang hari yang baru. Dan kami boleh menikmati penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Semua sebab Engkau baik. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Jadi berkatakan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Ku bayar korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Senyumnya ku bawa korban syukur ke tempat
Kudus Tuhan, hatiku limpah dengan sungguh satu hal baik selamanya. Kawal korban hidupku tempat kudus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami memuji meninggikan namamu, Yesus. Tuhan, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat baik, selamanya baik. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang tak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendiri. Kau yang menyertai kami. Yang memelihara kami, menjagai kami, melindungi kami dengan kasih setiamu. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Selain Engkau, dahsyat Engkau, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, sungguh baik,
sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kami, Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia, habis-habisnya rahmat-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami selamanya. Kebajikan, kemurahan bagi kami seumur hidup kami. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, memuliakan-Mu, mengagungkan nama-Mu selamanya. Sebab Engkau saja yang layak disembah. Sebab hanya Engkau saja satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Selain Engkau tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Kau Immanuel yang selalu beserta kami. Engkau El Shaddai, Allah yang maha besar, yang memberkati kami. Kami bersyukur. Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan dengan limpah bagi kami. Engkau Yehova Shalom, yang memberi damai bagi kami. Engkau Yehova Rafa, yang menyembuhkan kami. Engkau Yehova Nisi, bagi keselamatan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kekal selamanya. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Kau yang tak pernah berubah, dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan, tak berubah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Waktumu yang terbaik bagi kami. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau. Sebab hanya Engkau satu-satunya dalam. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali berkatakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Yang kau satu-satunya yang ada, satu-satunya yang saya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kelambayan. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang saya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pengharapan dan damai sejahtera. Engkau jawaban dan pertolongan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Sewaktu kami mau terus di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sewaktu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Senang sekali bisa jumpa kembali pagi ini. Kita sudah sampai di pasal yang terakhir dari kitab Mas Markus, karena besok kita sudah jumpa dengan kitab Lukas. Kitab Markus pasal yang ke-16 ini bercerita tentang bagaimana kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saya lanjutkan saja perikop yang berikutnya.
karena cuma dua perikop. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, jadi tentu kita sudah sering ya mendengar eh, pengajaran ini, bagaimana kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya dan akhirnya Yesus terangkat ke surga. Ya, ada banyak eh, pengertian yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Ya, tapi hari ini saya ingin menyoroti bagaimana Maria Magdalena ya dan beberapa teman-temannya yang pergi pagi-pagi ke kubur untuk eh, memberi rempah-rempah ke kubur Yesus pada waktu itu, ya. Pada saat mereka akan pergi, mereka teringat gitu bahwa siapa nanti yang akan eh, membuka batu kubur, yang menggulingkan batu kubur. Kalau mungkin beberapa di antara kita yang sudah pernah melihat kubur Yesus di Israel di sana, ya memang ada batu yang cukup besar yang harus digulingkan untuk bisa melihat ke dalam ya sebagai pintunya, karena memang pada waktu itu eh, kuburnya itu harus ditutup karena eh, mereka takut apa jenazahnya diambil atau dicuri ya, sehingga terbuktilah bahwa eh, apa namanya dugaan bahwa Yesus sudah bangkit dari pihak-pihak ahli-ahli Taurat, sehingga mereka harus menutup pintu kubur tersebut dengan batu yang sangat besar. Jadi Maria Magdalena eh, bingung ya, kenapa apa yang harus mereka lakukan untuk membuka pintu kubur tersebut, ya batu tersebut, ya karena memang cukup besar, ya. Walaupun mereka beberapa orang, saya percaya juga mereka tidak akan sanggup gulingkan batu tersebut, ya. Mungkin Pak Simon sendiri pun belum cukup kuat ya untuk menggulingkan batu itu sendirian, ya. Tetapi yang menarik adalah eh, mereka tahu mereka tidak sanggup membuka batu tersebut, tetapi mereka tetap aja pergi, ya, ke situ. Artinya eh,
pengetahuan mereka bahwa mereka tidak mampu menggeser batu itu supaya mereka bisa masuk ke dalam, tidak menghentikan niat mereka, tidak menghentikan jalan mereka, tidak menghentikan maksud mereka untuk melihat kubur Yesus pada waktu pagi-pagi tersebut. Nah, saya belajar dari sini, ya, tentu ini adalah merupakan sebuah apa namanya pelajaran yang penting bagi saya secara pribadi, ya, bahwa kita belajar sekalipun mungkin sesuatu yang di depan kita belum pasti apa yang akan terjadi, tetapi bagian kita adalah terus melangkah maju, tetap melangkah maju, dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tapi Tuhan mau bagian kita adalah melangkah terus, tetap percaya, tetap yakin dengan niat kita, dengan hati kita, dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak pasti, eh, tidak ada kepastian apa yang akan terjadi, tapi yang paling penting adalah eh, kita terus maju, terus melangkah. Itu hal yang bisa kita pelajari dari Maria Magdalena. Kalau Maria Magdalena mengikuti pengetahuannya bahwa percumalah kita pergi karena tidak akan ada apa namanya yang menggulingkan batu tersebut. Kita tunggu aja orang-orang yang akan ada orang-orang yang akan menggulingkan, tunggu pasti dulu. Maka kalau Maria Magdalena mengikuti hal tersebut, dia tidak akan tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit pada waktu itu, ya, sehingga eh, dia tidak menjadi orang yang pertama ya di dalam sejarah untuk melihat atau menyaksikan Yesus sudah bangkit. Nah, pola ini kan sering sekali kita lihat terjadi, ya. Misalnya ketika 10 orang kusta yang disembuhkan, ya, Yesus menyuruh mereka menunjukkan dirinya kepada para imam, ya. Kan bingung juga kita kenapa tidak disembuhkan aja pada waktu itu, tetapi disuruh eh, menunjukkan diri kepada para imam. Eh, Kalau saja ada beberapa orang kusta tersebut merasa ini sesuatu pekerjaan yang sia-sia, kenapa kalau Yesus mau menyembuhkan tidak disembuhkan seketika pada waktu itu, ya? Tapi mereka akhirnya taat dan ketika mereka menunjukkan diri, disitulah kesembuhan itu terjadi, ya. Atau saya teringat kepada peristiwa perkawinan di Kana, ya, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur ketika Yesus menyuruh para karyawan membawa air itu kepada para tamu, ya. Sebenarnya air itu belum berubah menjadi anggur, tapi ketika mereka taat pergi eh, menunjukkan air itu kepada para tamu, disitulah mujizat itu terjadi. Jadi sering sekali, ya, kita disuruh melangkah dulu, ya, kita disuruh maju dulu, ya, sisanya kita percayakan kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikan sisanya atau menyelesaikan hasil akhirnya bagi kita. Itu hal yang pertama yang saya dapatkan, ya. Yang kedua tentu kita percaya bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa semua perkataan-perkataan Yesus sebelumnya, ya, sudah terbukti bahwa dia akan bangkit, ya. Itu menunjukkan bahwa sungguh dia adalah Tuhan, ya. Sungguh dia adalah Allah yang besar, bahwa perkataannya ya dan amin, ya, dan dapat dipercaya. Eh, Perikop berikutnya ayat 9 sampai ayat yang ke-20, ya. Kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada yang pertama sekali kepada Maria Magdalena yang dijelaskan tadi, ya. Dan Maria Magdalena kemudian melanjutkan pemberitaan ini, informasi ini kepada murid-muridnya. Eh, tetapi akhirnya muridnya-muridnya yang lain pun, orang-orang yang lain pun belum dapat percaya, ya. Yang menarik kan
disebutkan di situ di dalam redaksinya, tunjuk beritahukanlah ini kepada murid-murid dan kepada Petrus, ya. Nama Petrus disebutkan secara khusus di situ. Kita tahu eh, hal ini, ya, penjelasannya adalah eh, apa namanya? Kita tahu bahwa Petrus itu orang yang paling merasa bersalah ketika dia menyangkal Yesus 3 kali, dan terbukti ketika ayam berkokok dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia sangat apa namanya, terpukul, ya, menjadi murid yang menyangkal, ya. Tapi Yesus punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka batinnya dengan menyebut secara khusus namanya, ya. Artinya nama Yesus masih tetap berharga di mata, nama Petrus masih tetap berharga di mata Yesus, sehingga dia harus menyebutkan Petrus secara khusus untuk menyembuhkan luka luka batin Petrus pada waktu itu, ya. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang murid, ya, waktu perjalanan di luar kota, dan murid ini juga menyampaikan kepada murid-murid yang lain, tapi akhirnya mereka juga belum dapat percaya, sampai akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 murid secara langsung, ya, dan di saat itu Yesus mencela, ya, kedegilan dan ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya tentu adalah bagi kita, mengapa, ya, murid-murid itu tidak percaya pada Yesus, padahal Yesus sebelum dia disalibkan sudah beberapa kali mengingatkan mereka bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, baik secara langsung maupun secara ilustrasi, ya. Yesus mengingatkan dan memberitahukan bahwa dia pasti akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, eh, murid-muridnya bimbang, ya, murid-muridnya ragu, bahkan murid-muridnya tidak percaya. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Eh, Bisa saja ternyata, ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya, dan sesuatu terjadi di dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tersebut, ya, kita bisa saja ternyata masih bimbang, ya, masih ragu, bahkan kadang-kadang kita sampai tidak percaya, ya. Eh, Tentu firman itu kita percaya, ya, sering diajarkan Pak Heri kepada kita bahwa tidak hanya cukup menjadi pengetahuan di otak kita, ya, tapi harus menjadi sesuatu yang berbuah di dalam hidup kita, yang menjadi sesuatu yang menghasilkan tindakan nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ya, kita perlu sekali berulang-ulang merenungkan firman, yang mendiskusikan firman. Bahkan goalnya, tujuannya adalah kita bertanggung jawab untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pahami dan kita percaya. Jadi introspeksi bagi kita pada pagi ini adalah bagaimana kita harus terus mengulang-ulang firman, mendiskusikan firman, ya. Dan goalnya tentu kita rindu, kita semua di tempat ini yang ikut Koram Deo menjadi pelaku-pelaku firman. Ada hal sedikit yang saya perhatikan di dalam perikop ini, ya. Ketika di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, Yesus menegur dan mencela ketidakpercayaan mereka, kedegilan hati mereka. Kemudian di ayat 15, Yesus langsung mengutus mereka untuk pergi ke seluruh dunia, ya, untuk supaya mereka memberitakan Injil dan menyertai mereka dengan tanda-tanda orang percaya, ya. Saya belajar sedikit hal yang juga mungkin eh, bisa kita terapkan di dalam pekerjaan pelayanan kita, ya, bahwa kadang-kadang ketika kita melihat ada kelemahan, ada kekurangan eh, tim kita di dalam pelayanan, karena Yesus kan menegur. Ketika Yesus menegur, saya melihat, ya, tentu Yesus tidak baperan, ya.
kemudian mendiamkan mereka, ya. Tapi Yesus kembali fokus untuk mengutus murid-murid, ya, untuk memberitakan Injil, karena itulah hal yang paling penting, ya, di dalam tujuan Yesus bangkit dan akan naik ke surga, ya. Yesus memberikan pesan yang penting kepada murid-muridnya. Pelajaran yang saya dapat, ya, adalah bahwa kadang-kadang kita melihat ada kelemahan di dalam tim kita, ya, ada ketidaksesuaian dengan ekspektasi kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ya. Nah, tentu sebagai tim kerja atau mungkin sebagai kepemimpin tim kepemimpinan, ya, kita diingatkan untuk tidak baperan atau tidak menjadi lemah, ya, ya, kita mengisi kelemahan tim yang lain, ya, kita menutupi kelemahan tim yang lain, ya, dan kita harus tetap fokus kembali kepada pekerjaan pelayanan, kepada pekerjaan pemberitaan kabar keselamatan kepada orang-orang yang lain. Itu yang saya dapatkan. Mungkin kita bisa diingatkan kembali, ya, di dalam perikop ini, ya, bagaimana Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, dan tentu ini juga menjadi pesan kepada kita, ya. Eh, Mari kita terus memberitakan Injil, ya, karena itulah bagian kita, karena itulah tugas kita, ya. Kita diingatkan bahwa bagian kita beritakan Injil, tentu bagi yang menerima pemberitaan kita, yang percaya pemberitaan kita, mereka akan selamat. Ini sesuatu hal yang apa, menggairahkan kita, ya, dan kita diingatkan bahwa ada tanda-tanda orang percaya yang akan menyertai kita, bahwa kita diberikan kuasa untuk mengusir setan, kita diberikan kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, ya, dan kita diberi kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh, ya, bahwa itu menyertai kita. Bahkan di ayat-ayat yang terakhir, ya, ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa Tuhan selalu turut bekerja, ya, untuk meneguhkan firman yang kita sampaikan dengan tanda-tanda mukjizat yang menyertainya, ya. Jadi mari kita tetap bergairah di dalam Tuhan, ya, untuk terus mengerjakan kabar keselamatan, ya. Eh, Kemarin hari Minggu Pak Yosia berkhotbah di tempat kami, ya, tentang mengingatkan bagaimana Yesus mengutuk pohon ara, ya, eh, karena dia mencari pohon ara yang apa namanya, yang daunnya begitu lebat, begitu rimbun, tapi tidak satu pun menghasilkan buah, ya. Kadang-kadang kehidupan kita seperti itu, kita kelihatan daunnya begitu rimbun, ya, kita kelihatan begitu rohani, rajin beribadah, aktif di dalam pelayanan, tapi sebenarnya kita tidak, mohon maaf, kita tidak menghasilkan buah apapun di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bukan mencari daun-daun dalam hidup kita, tapi Tuhan mencari buah, karena itulah hakikat kita sebagai sebuah pohon, sebagai seorang orang yang percaya. Kita harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. eh itu yang saya dapatkan, ya. Mungkin yang terakhir sedikit yang saya rindu sharingkan kepada kita, eh ada banyak tentu pengertian makna daripada kebangkitan Yesus yang kita sudah pahami bersama. Tapi saya ingin sedikit sharing, ya, eh, makna kebangkitan Yesus secara pribadi, ya. Eh, saya percaya bahwa Yesus bangkit untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang di dalam kehidupan manusia, ya. Kita ingat Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa mengakibatkan kita kehilangan kemuliaan Allah, ya. Ternyata kemuliaan Allah itu, ya, adalah standar Allah bagi kita, ya. Itu adalah eh, Tuhan rindu kita hidup di dalam standarnya, tapi karena dosa kita kehilangan standar tersebut, ya, sehingga akhirnya mau nggak mau kita akibat dosa tersebut kita menerima dan puas dengan standar yang diberikan dunia ini kepada kita. Padahal harusnya kita hidup dengan standarnya Tuhan. Sebagai contoh misalnya,
Kita tahu kemuliaan Tuhan itu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kasih yang daripada Tuhan tentu standarnya berbeda dengan kasih yang diperagakan atau yang dipraktekkan oleh dunia ini. Kasih Tuhan standarnya adalah kasih yang tidak bersyarat. Sedangkan kasih yang dipraktekkan oleh dunia ini adalah kasih yang bersyarat. Nah, persoalannya adalah hari ini kita diingatkan apakah kita hari-hari ini Yesus sudah bangkit bagi kita, apakah kita sudah hidup dalam standar kasihnya Tuhan, mempraktekkan kasih yang tidak bersyarat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika seseorang menyakiti kita, sudahkah kita mempraktekkan kasih agape itu di dalam kehidupan kita? Kasih agape itu adalah kasih yang paling tinggi, yang paling mulia. Ya, kita memberikan kasih kepada orang lain yang sesungguhnya dia tidak pantas menerima kasih tersebut. Dia tidak layak menerima kasih tersebut. Ya. Tetapi karena kita mau mempraktekkan standarnya Tuhan, ya, kita mempraktekkan kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mengampuni orang lain walaupun sebenarnya dia tidak pantas menerima kasih tersebut. Ya, sesungguhnya lewat kebangkitan Kristus, ya, kita sudah hidup di dalam standar Allah tersebut sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan kembali di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Saya percaya ada banyak hal yang bisa kita dapat dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Itu teruslah melangkah, sekalipun sepertinya ada hal yang kita pikir itu bisa menghalangi hidup kita. Tapi ketika kita percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka ada hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan sekali lagi ada banyak hal yang tadi sudah sampaikan Pak Ramli. Beberapa hal saja yang saya tambahkan, ya sebagai pengetahuan dan juga untuk menambah iman tentunya. Jadi mengapa orang Kristen di era setelah Yesus itu ibadah pada hari Minggu? Ya ini salah satu dasar ayatnya bahwa Yesus itu kan bangkit pada hari pertama dari minggu itu. Nah hari pertama itu hari Minggu, bukan hari Senin. Karena hari Sabat itu kan hari Jumat petang sampai Sabtu petang itu kan Sabat. Walaupun nggak salah juga sekarang di Pelita ada yang namanya istilah ibadah Sabat. Itu kan hanya pengistilahan saja. Tapi kita juga tahu di Perjanjian Baru ibadah itu kan setiap hari. Yang mau hari Minggu atau hari Sabat itu kan pertemuan ibadah. Itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi ini salah satu alasan mengapa sih kok orang Kristen nggak ibadahnya hari Sabat seperti orang Israel, tapi hari Minggu, ya karena memang itu merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan. Itu salah satu pengetahuan aja untuk kita tahu, supaya kita bisa jawab kalau ada orang tanya, oh orang Kristen ibadahnya hari Minggu, itu karena hari kemenangan. Nah yang kedua seperti Pak Ramli tadi katakan, ya yang kemarin juga saya katakan, kan sejak di Taman Getsemani, memang para murid-murid itu akhirnya nggak pernah muncul kecuali Yohanes yang terus setia. Awalnya si Petrus rasanya pengen ikut kemana Yesus, tapi seperti Pak Ramli tadi katakan, ya akhirnya dia justru menyangkal seperti apa yang Yesus katakan, dan kemudian mereka bersembunyi. Nah, ya secara logika ya wajarlah mereka tahu guru mereka ditangkap dan kemungkinan besar mereka juga akan ditangkap. Makanya 11 murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus itu bersembunyi di salah satu rumah di mana mereka sering berkumpul. Dan itu ya secara logika it's okay. Tapi pembelajarannya adalah seringkali logika itu memang bertabrakan dengan iman Bapak Ibu. Tapi mari logika kita harus dibawa kendali firman Tuhan sehingga yang muncul itu namanya hikmat. Nah, jadi berkali-kali saya katakan hikmat dan iman itu nggak akan mungkin bertabrakan Bapak Ibu. Karena dasarnya sama firman Tuhan. Nah, tapi kalau iman dengan logika, nah itu seringkali bertabrakan Bapak Ibu. Karena logika itu logika manusia. Nah, saya tahu saya ini manusia logika. Tapi saya menundukkan logika saya pada kebenaran firman Tuhan, sehingga yang
saya lakukan itu bukan logika berdasarkan pikiran manusia, tapi logika yang dikendalikan oleh firman dan itu menghasilkan hikmat. Dan hikmat itu tidak akan mungkin bertabrakan dengan iman. Nah, karena di lapangan kan seringkali orang mengatakan, wah pakai hikmat dong, jangan cuma pakai iman. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang yang salah menempatkan juga. Waktunya pakai iman, mereka sok-sokan pakai hikmat. Padahal itu menutupi ketakutan mereka. Itu bukan hikmat, itu logika mereka. Nah, tapi sebaliknya, di saat harusnya pakai hikmat, wah mereka sok-sokan pakai iman. Pokoknya pakai iman, berdoa dalam nama Yesus, kolesterolnya hilang. Nah, itu tidak pada tempatnya Bapak Ibu. Jadi antara iman dan hikmat itu pasti sejalan karena dasarnya sama firman Tuhan. Yang sering tabrakan itu iman dan logika. Jadi kalau ada pertentangan di hati kita antara logika dan iman, yaitu harusnya pakai iman. Karena logika kita ini terbatas. Logika dalam pikiran manusia maksud saya Bapak Ibu ya. Tetapi mari biasakan, makanya firman Tuhan katakan tundukkanlah pikiranmu, logikamu pada pikiran Kristus. Dan itu yang menghasilkan hikmat. Sehingga hikmat dan iman itu akan berjalan secara seimbang. Maka Eko katakan keseimbangan itu kunci kehidupan. Sehingga kita tahu kapan menggunakan iman, kapan menggunakan hikmat dalam perjalanan hidup. Karena saya temukan ada begitu banyak orang yang menamakan diri Kristen itu kacau sekali di situ. Di saat harus menggunakan iman, mereka sok-sokan memakai kata hikmat, padahal logika. Mereka nggak berani bertindak dengan iman. Tapi di saat hal-hal yang harusnya Tuhan sudah delegasikan hidup ini, hiduplah dengan hikmat supaya sehat, supaya bisnis maju, supaya rumah tangga damai. Mereka mau enak aja pakai iman. Pokoknya iman dalam nama Yesus semua jadi kayak tukang sihir dan tukang sulap. Nggak seperti itu. Ada dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita kerjakan dalam tuntunan hikmat Tuhan. Tapi sekali lagi iman, hikmat itu harus berjalan secara seimbang di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, yang berikutnya yang saya tambahkan ya di perikop yang kedua ini kan ada kesimpulan-kesimpulan yang begitu singkat seakan-akan yang seperti saya selalu katakan waktu kita masuk Injil sinopsis 3 ini Matius, Markus, Yohanes itu akan ada banyak kisah-kisah yang saling melengkapi. Kalau tadi kita tahu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid akhirnya sedang makan, nah itu dicatat di Injil Yohanes lebih lengkap. Nah, kalau menampakkan diri kepada dua orang, itu tentulah Kleopas yang dicatat di Lukas pasal 24, yang pulang ke Emmaus. Dan kemudian seperti yang Pak Ramli tadi katakan, waktu mereka ditemui Yesus, ke-11 murid, karena kedegilan hati mereka dan kemudian ayat 15 kok seakan-akan kok waktu itu Yesus langsung ngomong. Enggak. Itu tentu ada jeda waktu juga Bapak Ibu. Karena firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 1 katakan selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bicara tentang kerajaan Allah. Sehingga setelah 40 hari kemudian ketika mereka sudah semakin teguh dan percaya karena berulang-ulang Yesus menampakkan diri, barulah Yesus mengucapkan kalimat ini waktu Yesus mau naik ke surga. Nah, kalau Markus ini kan disingkat-singkat nih. Nah, jadi nggak usah bingung Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Injil, sinopsis, bahkan dengan Yohanes, 4 Injil itu kisahnya saling melengkapi. Kalau Markus ini kan disingkat-singkat. Nah, tapi ini pengetahuan, ini pembelajaran bagi kita. Supaya kita nggak bingung. Kok kalau di tempat lain waktu Yesus mau naik ke surga nih ngomong. Di sini kok waktu ketemu dengan 11 murid waktu makan, Yesus langsung ngomong amanat agung. Nggak seperti itu. Jadi Injil-Injil yang lain menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ini kan Markus singkat aja, simple saja dibuat kesimpulan. Ya itu saja tambahan pengetahuan selain apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan menjadi iman kita untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ramli. Tuhan memberkati. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Saya kembalikan kepada Ko Joni Samuel. Ya, kalau tidak ada menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita. Silakan, Pak Daniel. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dan unity masuk dalam doa.
Bapa kami yang bertakhta dalam surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan atas pertolongan, perlindungan, penyertaan dan kasih setia pada kami semua. Kami orang tua, suami, istri, anak, cucu, dan menantu, bahkan saudara dengan kami semuanya Tuhan. Kami mau tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap ya Tuhan melangkah maju dan percaya Tuhan kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada tantangan di depan kami ya Tuhan, karena Engkau selalu ada melingkupi kami ya Tuhan Yesus. Dan kepada kebangkitan Yesus adalah menunjukkan bahwa Allah dia besar dan hidup ya Tuhan. Dia senantiasa ada dalam tiap kehidupan kita. Dan kami juga mau hidup dalam tadanya Tuhan dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan iman dan hikmat yang dalam dari Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hamba-Mu, Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, Engkau berkati ya Tuhan pelayanannya. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Dan terus Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan istri dan anak-anak yang Engkau berkati. Dan juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan kami doakan ya Tuhan, Pak Dr. Ramli sebagai profesi, sebagai dokter ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan di Bunga dan sekitarnya Tuhan Yesus. Supaya menjadi berkat bagi semua orang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di kerok-keran dia Tuhan Yesus. Engkau berkati apabila ada pergumulan atau persoalan yang Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Supaya kami semua boleh bersuka cita ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan boleh berkat bagi orang-orang ada di sekitar kami ya Tuhan. Sehingga namamu dipermuliakan. Setiap pekerjaan pelayanan kami lakukan ya Tuhan. Supaya yang hari ini boleh mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman di kerom dia yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan. Dengan bibir ya Tuhanku Yesus. Kau pulihkan, kau sembuhkan secara sempurna. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan kami mau naikkan doa sepakat kami ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami doakan ya Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan. Pemulihan kekuatan kesehatan terus terjadi ya Tuhan. Menjadi berkat di masa tuanya. Tuhan juga berkati semua anak dan cucunya dan menantunya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami mendoakan Ibu Dorcas ya Tuhan. Terus terjadi juga kesembuhan dan pemulihan tetap terjadi ya Tuhan buat Ibu Dorcas. Dan Engkau berkati pelayanannya dan juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga Unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahnya. Tuhan berkati negara Indonesia dan pemerintahan tetap bersatu ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia dan taat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap ada keamanan, damai sejahtera membuat seluruh rakyat Indonesia dan pemerintahnya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajarannya. Demikian juga para pemimpin daerah ya Tuhan. Mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar demi kemajuan seluruh Indonesia. Dan Engkau juga tahu rotak akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani semuanya dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya namamu dipermuliakan di kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam. Tuhan selalu berkati untuk kesejahteraan negara Indonesia. Kami juga Unity doakan buat seluruh gereja-gereja dan berbagai dominasi dan sinode tetap bersatu bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaahnya. So Unity bersatu memberitakan kabar baik sehingga boleh menjadikan garam dan terang serta menjadikan membuat surat terbuka untuk menjaga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus dan datang beriman dan bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap betul-betul setiap lidah mengaku bahwa kalau Tuhan Yesus sempat disembah ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memberkati kami dalam persekutuan fellowship kami pagi hari ini. Kami telah menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami, penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan boleh dipuaskan dan disenangkan lewat penyembahan kami. Dan kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah bangkit. Biarlah Tuhan kebangkitan-Mu membawa kami semakin dewasa di dalam Engkau, semakin menyerupai Kristus dalam hidup kami. Dan kami telah menaikkan doa-doa kami percaya kami boleh menerima setiap jawaban daripada doa-doa kami. Dan akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong seluruh aktivitas apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkenan dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami boleh terima berkat daripadamu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh ya, satu lagi mau saya tambahkan dikit aja Bapak Ibu. Jadi logika itu menghasilkan ketakutan, hikmat itu mendatangkan damai sejahtera. Jadi gampang cara ceknya. Ini logika atau hikmat. Kalau logika itu pasti mendatangkan ketakutan seperti murid-murid. Nah, jadi saat itulah kita harus menaklukkannya dalam pikiran Kristus dengan beriman dan ada hikmat Tuhan yang menuntun kita melakukannya. Jadi itu untuk praktek aplikasinya. Oke, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Ramli.